Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang jawab salam saya doain banyak duit. Giliran duit aja kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabi aidan, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai, mari kita bersama-sama melantunkan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, semua yang hadir pada siang hari ini pulang ke rumah masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit hari ini Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya cita-cita dan keinginan Allah kabulkan cita-citanya. Yang sedang bingung Allah ganti dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan yang sedang punya hutang, nah ini kelihatan nih, ibu-ibu mukanya kompak, muka bawah hutang semua. Mudah-mudahan pulang dari sini kebayar hutangnya. Nah itu yang kenceng aminnya, yang gede hutangnya. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul, warafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, tanpa hadroh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang ingin berkah keluarkan suaranya. Salatullah salatullah ala yasin. Angkat tangannya supaya dikabul sama Allah. Tawasul bareng-bareng. Tawasalna millah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi
Driya Allah salatullah istajib doana ya Rabb ala toha salatullah ala yasin bila ilahi sa minal afa wa min hammi wa min ghumma Driya Allah semua salatullah ala yasin. Lanjut hijib autad si Abdul Qadir Jalani Allahul kafi Rabbunal qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah semua Allahul likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah Allahul wajadanal likulil kafanal wa ni'mal Allahumma salli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Lupa Ustadz, catatannya juga saya bawa, tapi mudah-mudahan wabil khusus kepada keluarga besar almarhum Kiai Haji Jakaria, kepada Ummi Hajah Jamilah, juga kepada Ustadz Asep, oh Ustadz Halimah, salah sedikit melotot. Ummi Hajah Halimah, kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kesepuhan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, berikut para panitia penyelenggara peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan seluruh warga masyarakat, pengorbanan keluarga besar Majelis Taklim Karomatul Kabilah, kita doakan mudah-mudahan baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran Allah balas dengan pembalasan yang berlipat ganda. Tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di haflah mubarakah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini bukan hanya berkumpul di tempat ini saja, tapi dengan keberkahan peringatan maulid, dengan keagungan baginda Nabi, dengan kebesaran baginda Rasul, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, nggak panjang lebar yang akan saya bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ini suaranya juga sudah hampir habis.
Dari tanggal 1 Maulid sampai siang ini saya teriak-teriak tiap hari nggak berhenti-berhenti. Amplop udah dapat 2,5 karung. Nggak tahu isinya kemana. Mungkin saya ceramah di tempat ini yang kedua kali, yang satu lagi lupa tanggal berapa. Cuman baru seumur hidup saya ceramah di pinggir ada pohon pisang. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun ceramahnya dekat pohon pisang, mudah-mudahan di pohon pisang di hari kiamat bisa cerita di hadapan Allah jadi saksi bahwa masyarakat kampung Cibinong pernah mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, ini terlalu siang nggak? Jawab yang kompak, siang nggak? Kuat sampai jam 3? Sampai jam 3 kuat? Alhamdulillah. Berarti orang Cibinong ahli nggak bohong, ngaji. Supaya yang kuat sampai jam 3. Ya terek nita ngaji apa maehan aing atuh. Bu, ceramah nggak usah panjang-panjang. Air 1 ember diisi penuh, airnya tumpah nggak ada manfaatnya, betul. Yang penting saya ceramah, orang sini pulang bawa el. Jawab yang kompak, saya ceramah, orang sini pulang bawa el. Saya pulang bawa amal. Amal amplop. Ini mohon maaf Ustadz Asep, saya sudah 26 tahun jadi penceramah, sumpah saya nggak butuh amplop, yang penting doa. Wah, ini parah orang Cibinong, hantu duit semua. Tapi alhamdulillah saya bangga ceramah di kampung Cibinong. Kenapa saya bangga? Ustadz Asep sukses membina umat, Umi Hajah Halimah berhasil mendidik umat, almarhum Kiai Haji Zakaria hebat mendidik, membina, membimbing umat. Buktinya di sini perempuannya kompak pakai kerudung. Alhamdulillah. Di sini mah semua pakai kerudung. Alhamdulillah. Di sini. Enggak tahu lu pulang dari sini. Ya kan kelihatan, yang nggak biasa pakai kerudung, pakai kerudungnya pada nyengsol. Jangan dibenerin jadi ketahuan. Tapi alhamdulillah Bu, dunia sedang berduka, betul. Indonesia sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Setiap negara mengadakan peraturan ketat. Awal corona Indonesia ngadain program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nggak beres dengan PSBB, datang PPKM. PPKM nggak selesai, datang PPKM level 4, kayak bon cabe PPKM. Ini baru level 4, apalagi level 10 ngelel aing juga. Level 4 nggak selesai, mungkin ada level 3, level 2, level 1, level 0. Secara aturan Satgas Covid, secara aturan pemerintah, sebetulnya berkerumun seperti ini masih tidak diperbolehkan. Tapi berhubung karomatul kabilah, besar keberaniannya, orang Cibinong besar keberaniannya. Saya yakin orang Cibinong bukan hanya keberanian, tapi besar keimanannya, besar keislamannya, besar keyakinannya. Karena orang Cibinong meyakini acara peringatan Maulid bukan menularkan virus corona, bukan memancing virus corona, bukan menyebarkan virus corona, tapi acara Maulid untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul. Takbir. Gara-gara corona repot semua. Yang dagang nggak begitu rame dagangnya. Jawab yang kompak, betul. Yang ngojek jarang penumpangnya, betul. Sopir angkot bingung setorannya. Yang bisnis nggak ada duitnya. Catat, jangankan tukang ojek, jangankan tukang dagang, jangankan pembisnis, catat, gara-gara corona mubalik kori bangkrut semua. Lu juga hadroh ikut-ikutan bangkrut. Bu, bulan Rajab kemarin 38 panggung saya. Rajab kemarin Tangerang, Serang, Pandeglang 38 panggung.
batal semua. Istri saya sampai ngedadak kurus, kurang berkah, kemana-mana repot harus pakai mas. Jawab yang kompak, kemana-mana harus pakai mas, keluar rumah harus pakai, ke kecamatan harus pakai, ke mall harus pakai, ke pasar harus pakai. Tetangga saya masker nggak punya, utang istrinya dipakai. Yang penting ada talinya aja ke belakang. Timbul pertanyaan dari orang Cibinong, Ustadz, apa sebabnya si Allah turunkan corona? Apa sebabnya si Allah turunkan corona ke dunia dan Indonesia? Tolong catat, Allah ingin memperlihatkan kebesarannya, Allah ingin memperlihatkan keagungannya, Allah ingin memperlihatkan kekuatannya. Karena di dunia sudah terlalu banyak orang yang sombong, di Indonesia terlalu banyak orang yang takabur. Tolong catat, sombong bukan pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Apa yang disombongkan dari manusia? Pertama, air mani udah mati jadi bangkai. Vanessa Angel yang kemarin matinya tabrakan itu denger-denger waktu hidupnya 80 juta, tapi udah jadi bangkai 10.000. Saya nggak mau itu. Apa yang dibanggakan dari manusia? Sombong bukan pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Nggak ada dalam kamusnya orang yang sombong hidupnya abadi. Tidak ada dalam sejarah orang yang sombong hidupnya selamanya. Lihat fakta sejarah dari zaman Nabi Adam sampai detik ini, yang sombong, yang takabur Allah akan hancurkan dan Allah akan musnahkan. Makanya pengumuman sama orang Cibinong, hei orang Cibinong yang kaya, jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Yang lebih kaya darimu juga banyak. Yang pantas sombong bukan orang kaya, tapi yang pantas sombong adalah Allah. Orang Cibinong yang punya jabatan, jangan kau sombong dengan jabatanmu. Yang lebih tinggi darimu jabatan banyak. Di atas RT ada RW, di atas RW ada kepala desa, di atas lurah ada camat, di atas camat ada bupati, di atas bupati ada gubernur, atasan gubernur ada menteri, di atas menteri ada presiden. Hei yang jadi presiden, jangan sombong. Di atasmu ada kekuatan rakyat. Yang pantas sombong bukan pejabat, tapi yang pantas sombong adalah Allah. Dulu Bu, ada raja sombong, masih mending dia mah sombong juga raja. Namanya Raja Namrud. Mau kemana Bu? Kemana? Oh, mau kencing. Kata saya juga kalau ngaji tuh bawa pempes. Ya udah supaya acaranya tertib, acaranya khidmat, acaranya usung, gak ada yang jalan-jalan. Udah kita skor dulu. Ayo kita kencing bareng-bareng. Di mana kencingnya? Gara-gara kencing gua jadi lupa. Sampai mana bahasan ceramah? Dulu ada raja sombong namanya Raja Namrud. Super sombong, nggak tanggung-tanggung. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kekuasaannya luas, hartanya banyak, rakyatnya tunduk. Tolong catat, dia berani mengaku jadi Tuhan saking sombongnya. Makanya di Indonesia banyak yang ikut-ikutan kayak Namrud. Saya bangga punya polisi Indonesia, dan orang Cimindong harus bangga punya polisi Indonesia. Apa sebabnya? Polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Buktinya tuh di Jakarta, malaikat Jibril ditangkap. Malaikat Jibril ditangkap. Siapa yang berani nangkep malaikat Jibril? Di Jakarta ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, Lia Eden. Masa ada malaikat Jibril nenteng ember ke WC? Tapi polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara. 5 tahun mendekam di penjara. Di Bogor polisinya lebih berani, Nabi ditangkap. Di Kecamatan Pamijahan ada yang ngaku jadi nabi, dapat wahyu di Gunung Menyan. Namanya Ahmad Musadek, pelatih bulu tangkis, mukul kok aja kadang kena kadang kagak. Ngaku jadi nabi, ditangkap, jebloskan ke penjara. 4 tahun mendekam di penjara. Tapi yang lebih berani polisi di Garut Bu. Di Garut itu polisinya lebih berani, nggak tanggung-tanggung, Tuhan ditangkap. Di Garut ada yang ngaku jadi Allah,
namanya Muhyiddin, rokoknya gudang garam merah. Allah, rokok gudang garam merah. Tapi polisi Indonesia nggak takut, yang aku Allah ditangkap, jebloskan ke penjara 7 tahun penistaan agama, mendekam di penjara. Tapi inilah Indonesia. Indonesia tuh hukumannya ringan-ringan, nggak bikin efek jerah. Yang aku malaikat 5 tahun, yang aku nabi 4 tahun, yang aku Allah 7 tahun. Coba kalau saya yang jadi presiden, doain 2024 Haji Entis jadi presiden. Lu ketawa-ketawa kayak nggak percaya. Allah itu kuasa, siapa aja bisa jadi pemimpin, betul. Doain kalau saya jadi presiden, masyarakat Indonesia ke tanah suci 200.000. Saya bawa ke Pelabuhan Ratu, berenang semua. Kalau saya yang jadi presidennya, yang aku Allah, kita tusuk dari pantatnya tembus ke kepalanya. Betul. Yang aku nabi kita kuliti hidup-hidup supaya kapok. Ini hukumannya ringan, akhirnya banyak lagi yang ngaku-ngaku. Pernah di Depok ada yang ngaku nabi lagi, namanya Cecep. Cecep jadi nabi, boro-boro jadi nabi, ditulis bahasa Arab aja susah. Susah. Untung nabi kita namanya agung, nabi kita namanya mulia, nabi kita namanya hebat, namanya Muhammad bin Abdullah. Makanya kalau dibacain sholawat nyentuh ke hati kita. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin, nabi kita namanya Cecep. Sallallahu ala Cecep. Boro-boro jadi nabi lu dibacain sholawat aja kagak enak. Ini Raja Namrud ngaku jadi Tuhan. Allah benci dengan kesombongan Raja Namrud. Allah murka dengan Raja Namrud. Raja yang sombong Allah hancurkan. Ngancurin Raja Namrud gak repot, gak ngirimin tsunami, gak ngirim gunung meletus kayak di Semeru, gak ngirim banjir kayak di Subang, gak ngirim longsor kayak di Cigudeg. Allah ngancurin Raja Namrud kecil. Allah kirimkan seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Raja Namrud, diputer otaknya, mati Namrud. Catat orang Cibinong, jangan sombong. Raja Namrud yang hebat matinya sama nyamuk. Datang lagi pemimpin sombong namanya Fir'aun. Fir'aun ini raja yang hebat, dari kecil udah jadi pangeran, udah besar jadi raja. Rakyatnya patuh dan tunduk, ditakuti. Jangankan rakyat biasa, lihat dalam Al-Quran, Nabi Musa takut dengan Fir'aun. Jangankan Nabi Musa, air takut dengan Fir'aun. Di Mesir itu ada sungai terbesar, namanya Sungai Nil. Saya sudah 3 kali ziarah ke Sungai Nil. Sungai Nil itu lebarnya 6 km. Kalau Raja Fir'aun naik perahu, datang ombak, dibentak sama Fir'aun, diam lu ombak, menggigil ombak. Luar biasa. Dan Fir'aun ini orang aneh, tingginya 1 meter, lebarnya 2 meter. Aing liar mikiran Fir'aun. Dan saking hebatnya Fir'aun, makannya sehari sapi 1. Fir'aun. Dan saking hebatnya Fir'aun, gak pernah sakit. Beda kayak orang Cibinong, penyakit dah macem-macem, darah pada naik, segitu nggak ada tangganya. Gimana tuh darah kalau ada tangganya? Darah. Jawab yang jujur, ada yang punya darah tinggi? Tenang, untung undang Haji Entis. Sekarang ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi, tapi belum dipublikasikan. Jadi obat darah tinggi nggak usah ke dokter, nggak usah ke klinik, nggak usah ke rumah sakit. Obat darah tinggi murah meriah, minyak sayur. Tapi syarat, minyak sayur jangan dibeli di mall, di Alfamaret, di Alfamaret, takut mengandung kimia. Cari sendiri kelapa yang udah tua, jadiin minyak. Udah jadi minyak, pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok. Insya Allah yang punya darah tinggi, darah nggak naik-naik, licin. Licin. Siapa yang ngomong sembuh? Licin. Darah mau naik serosot lagi.
darah mau naik serosot lagi. Ya gimana enggak seserosodan, minyak sayur dimakan tiap hari. Yang punya darah tinggi melotot, goblok. Gua dengerin. Tapi tenang dulu, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang ini seperti doanya wali. Ini lebih dari 40 orang, mungkin lebih dari 5 wali. Kita doakan yang punya darah tinggi orang Cibinong dengan keberkahan Maulid Rasul hari ini, Allah angkat penyakitnya. Nyakit dan macam-macam, darah tinggi, urat pada asam. Kapan tuh dokter nyobain urat? Asam, air kencing pada manis, amit. Kencing, diabetes, penyakit gul. Aneh. Dulu manusia makanin gula, sekarang gula makanin manusia. Ini kayaknya gula balas dendam. Kenapa gula balas dendam? Habis nama gula nggak pernah disebut. Bikin kopi padahal kan pakai gula, nggak pernah bikin kopi gula. Bikin teh manis padahal kan pakai gula, nggak pernah bikin teh gula. Jadi gara-gara nama gula nggak pernah disebut, gula marah-marah. Gula makanin manusia. Makanya kalau orang Cibinong nggak mau punya penyakit gula, nama gula sebut yang kenceng. Neng, bikinin kopi, tambahin pakai gula. Tapi sekarang ada penyakit nih yang paling berat di seluruh dunia. Hati-hati, saya 17 turunan nggak mau. Sekarang ada penyakit yang paling berat di seluruh dunia, stroke. Jangankan stroke, seamber aja berat penyakit. Ini penyakit semobil truk. Kayaknya bentar lagi ada penyakit setronton kayaknya. Naudzubillahi min. Catat, Fir'aun itu jangankan diabetes, jangankan darah tinggi, jangankan asam urat, jangankan kolesterol. Fir'aun seumur hidupnya batuk nggak pernah sakit. Makanya hati-hati kalau ada tetangga ibu orang Cibinong nggak pernah sakit, kayaknya turunan Fir'aun. Tapi Fir'aun ini raja sombong, aku jadi Tuhan. Nabi Musa ditantang perang, akhirnya Allah hancurkan kesombongan Fir'aun. Ngancurin Fir'aun Allah nggak repot, nggak ngirim badai pasir, nggak ngirim puting beliung, nggak ngirim tsunami, tapi Allah ngancurin Fir'aun. Dia kejar-kejar Nabi Musa mau dibunuh, sampai di Lautan Merah, diketrok sama tongkatnya Nabi Musa jadi 12 jalur. Nabi Musa sudah sampai di pantai, Fir'aun masih di tengah lautan, ditenggelamkan oleh Allah, dipenuhi mulutnya dengan air laut, mati Fir'aun. Catat, jangan sombong. Fir'aun yang hebat, matinya sama air garam, obat sakit gigi. Datang lagi raja yang sombong namanya Abraha. Abraha ini raja yang super sombong, yang akan dia hancurkan bukan Menara Eiffel di Paris, bukan Tugu Monas di Jakarta, bukan Tugu Kujang di Bogor. Yang akan dihancurkan Baitullah, Baitul Atiq, rumahnya Allah, Ka'bah, tempat tawafnya umat Islam. Datang enggak keren, Bu. Datang bukan bawa kuda, bukan bawa onta. Dia datang bawa pasukan besar, pasukan gajah. Dengan sombong dan congkaknya dia tantang orang Mekah. Hei orang Mekah, siapapun pemberaninya, siapapun tokohnya, siapapun kepalanya yang menghalangiku menghancurkan Ka'bah, aku akan bunuh dengan anak dan istrinya. Sombong Abraha. Akhirnya Allah benci dengan Abraha. Allah hancurkan Abraha. Allah nggak ngirimkan tsunami, nggak ngirimkan gempa bumi, nggak ngirimkan puting beliung, tapi Allah ngancurin Abraha. Lihat surat Al-Fil. Wa arsala alaihim. Allah hancurkan Abraha, Allah kirimkan burung. Hei, Allah kirimkan burung, sebesarnya juga burung. Burung lu aja kecil, kan masih kecil. Burung gua mah sedang segini mah. Allah kirimkan burung, di mulutnya ada krok-krok kerikil satu, kaki sebelah kanan pegang kerikil satu, kaki belah kiri pegang kerikil dan neraka jahanam satu. Tarmihim bihi jaroti min sijil, dilemparkan kerikil-kerikil dari burung ababil ke tubuh Abraha. Lihat nasib Abraha. Faja'alahum. Abraha yang sombong hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Makanya pengumuman sama orang Cibinong, gak usah sombong. Raja Abraha saja yang hebat, matinya sama burung.
Ini corona datang gara-gara pemimpin sombong. Ini corona datang gara-gara presiden sombong. Presiden Cina namanya Xi Jinping, bapaknya namanya Xi Jinping. 10 hari sebelum corona datang dia keluar-keluar, lihat di YouTube masih ada. Kata presiden Cina, tolong catat dunia, tidak ada satupun negara yang paling hebat saat ini kecuali negara kami, negara Cina. Tidak ada negara yang paling hebat saat ini kecuali negara kami, negara Cina. Tidak ada ekonomi yang paling hebat saat ini kecuali kami, Cina. Tidak ada teknologi yang paling canggih saat ini kecuali kami, Cina. Hei, di Indonesia anak mahasiswa belagu baru pegang handphone. Di Cina anak SD bisa bikin handphone. Tidak ada pasukan militer yang kuat kecuali Cina. Tidak ada alat militer yang paling hebat kecuali negara kami, negara Cina. Emang kita akui, Bu, Cina ini hebat. Dia punya pesawat tanpa awak, pesawat tanpa pilot. Tapi kalau perang itu bisa menghancurkan 1 jam negara sebesar Malaysia. Makanya kalau perang nih, perang ngeng, pesawat mana nih? Jepang, tembak, buar, jatuh. Lewat lagi ngeng, pesawat mana? Amerika, tembak, buar, jatuh. Lewat lagi ngeng, pesawat mana? Australia, tembak, buar, jatuh. Pas lewat ngeng, ngeng, ngeng. Pesawat mana nih? Indonesia, jangan ditembak, sayang peluru, bentar juga jatuh sendiri. Indonesia mah jatuh terus. Kemarin aja pesawat Sriwijaya baru 4 menit, nggak ada yang nempeleng, nggak ada yang nendang, jatuh. Malu-maluin. Tapi ini presiden Cina kelebihan ngomongnya. Kata presiden Cina, tolong catat dunia, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami, negara Cina. Dia pikir dia yang kuat. Dia nggak tahu ada Allah yang maha kuat, ada yang maha pencipta, ada yang maha hebat, ada yang maha luar biasa, ada yang maha agung, ada yang maha akbar, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah kirimkan makhluk ke Cina, makhluk yang nggak kelihatan oleh mata, makhluk yang nggak kelihatan oleh mata. Allah kirimkan ke Wuhan, Cina, si Ocin di 19, COVID di 19. Kenapa sih dikasih nama COVID? Kan dari Cina. Orang Cina kan kalau laki-laki disebutnya engko, COVID, corona. Kalau dari kampung saya tuh penyakit tetangnya, saya yakin namanya Kangpin. Kalau dari Jawa pasti Maspin. Kalau dari Jakarta Bangpin. Kalau dari Padang Dapin. Ini berhubung datangnya dari Cina, jadi COVID. Kan si engko, corona. Ada pejabat di Indonesia ngomong seenaknya di media, Bu, jejak digital masih ada. Dengan hebatnya pejabat Indonesia ngomong, masyarakat Indonesia sekarang sedang pandemi corona, mohon maaf, yang kaya lindungi yang miskin, yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Dia nuduh orang Cibinong penyebar penyakit, dia nuduh orang Cimande penyebar penyakit, dia tuduh orang Bogor orang miskin penyebar penyakit. Catat, biang kerok corona Cina. Saya tanya, yang sering jalan-jalan ke Cina orang miskin apa orang kaya? Yang kenceng lu kayak yang takut sama orang kaya. Yang sering jalan-jalan ke luar negeri ke Cina yang kaya apa yang miskin? Pejabat apa rakyat? Orang Cibinong boro-boro ke Cina, masuk mall aja lu lerak lirik, lirik kanan, lirik kiri, pegang baju, pegang sandal, beli kagak. Orang Cibinong boro-boro naik pesawat, naik tangga jalan aja ngegeledag terus. Boro-boro naik kapal udara, naik Avanza tetangganya, jendela dibuka terus. Kita hitung, Bu, setelah 2 orang Depok kena corona, yang pertama kena corona bukan tukang lotek tapi menteri perhubungannya. Betul. Di kota Madia Bogor yang pertama kena corona bukan tukang ojek, wali kotanya Bima Arya. Di kota Madia Bandung yang pertama kena corona bukan supir angkot, wakil wali kotanya. Periksa Karawang, yang pertama kena di Karawang bukan tukang macul tapi bupati Karawangnya, menteri agamanya. Saya tanya, itu orang miskin apa orang kaya? Pejabat apa rakyat?
Tetangga saya si Ujang sampai sekarang maco nggak kena corona. Pemerintah teriak-teriak, masyarakat Indonesia wajib pakai yang kenceng, bantuin. Yang enggak bantuin saya doain pulang dari sini bisul 8. Masyarakat Indonesia wajib pakai. Bu, saya ketua MUI di Kecamatan Caringin. Demi Allah, bukan 100%, 1.000.000% saya dukung program pemerintah untuk mengatasi pandemi. Masyarakat wajib pakai masker untuk melindungi diri. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar yang pakai masker tidak kena corona? Apa benar yang pakai masker dijamin terlindung corona? Apa benar yang pakai masker dijamin tidak kena corona? Hei, kalau memang masker menjamin tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia yang kena corona? Apa dokter pakai maskernya nyengsol? Pemerintah teriak lagi, masyarakat Indonesia wajib cuci. Yang kenceng, wajib cuci. Bu, bukan 1.000.000%, 3.000.000% saya dukung program pemerintah. Masyarakat untuk menjaga kebersihan, melindungi diri, menghindari wabah, wajib kemana-mana cuci tangan. Oh, saya ikutin sampai sekarang. Saya masuk kantor MUI cuci tangan, masuk ke mall cuci tangan, masuk ke kecamatan cuci tangan, ke balai desa cuci tangan, ke sana cuci tangan, ke sini cuci tangan. Makan kagak, biasanya juga udah cuci tangan sama makan. Ini corona nggak dapet, perut gue yang dapet. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar cuci tangan bisa menjamin nggak kena corona? Apa benar cuci tangan menjamin tidak tertular virus corona? Apa benar yang cuci tangan dijamin tidak terkena virus corona? Kalau memang benar cuci tangan menjamin tidak kena corona, kenapa 1.800 lebih perawat di rumah sakit Indonesia yang kena corona? Apa perawat nggak pernah cuci tangan? Menteri Kesehatan menghimbau masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang pandemi. Untuk melawan virus, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imun tubuh, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Nyuruh makan yang bergizi, ngasih raskin, kan goblok. Raskin beras orang. Pernah nyampe nggak ke sini? Pantes banyak anak-anak mukanya kayak raskin loh. Raskin beras orang yang hijau, ngebul, bau, dimakan juga nggak enak. Pak RT, jangankan manusia, ayam aja sakit kasih raskin. Mohon maaf Bu, saya bukan menolak raskin, saya bukan nggak setuju raskin, tapi tolong catat, pemerintah pusat harus punya otak. Negara kita ini negara kaya, negara kita ini negara benghar. Tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia kecuali satu, bangsa dan negara Indonesia. Saya tanya, negara mana yang punya 37 provinsi? Cari sedunia, hanya satu, Indonesia. Negara mana yang punya 3 waktu satu negara? Indonesia. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa membuktikan kesuburan tanahnya? Indonesia. Negara mana yang punya ribuan pulau-pulau? Jawab bareng-bareng, Indo. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Di Indonesia banyak suku bangsa. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Hayam, suku Embe, suku Sapi, suku Hidung, suku Jebrag, ibu-ibunya suku Roromehun. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab yang kompak, Indo. Di Indonesia ini hampir 1126 bahasa menurut Profesor Dr. Sutomo ahli sastra dan bahasa. Ada bahasa Sun, bantuin Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, banyak. Tapi yang paling kaya seluruh Indonesia hanya satu bahasa, bahasa Sunda. Oh, bukan mentang-mentang saya orang Sunda, survei membuktikan. Di sini ada yang ngerti Sunda nggak?
Sunda ini kaya, bilang makan di Sunda banyak. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, nedak, ngawadang, nyatu, jajablok, lolodok, ketegek, ngelebok, gegares. 13. Bahasa Indonesia cuma satu, makan. Kiai lagi makan, kambing lagi makan. Kiai sama kambing sama-sama makan. Pak RT lagi makan, bebek lagi makan. RT sama bebek jadi mirip. Di Sunda mah enggak ibu, ada susunan kata. Pak Kiai nuju tuang, Pak Lurah nuju tuang, Pak RT nuju tuang, budak eker emam, bapak eker dahar, manila ker lolodok, doma ker nyatuan, bangsat ker jajablok, jablay ker ngalebok. Beda Sunda. Cuman orang Sunda ini punya kelemahan, kalau ke Jakarta suka memalukan. Orang Sunda tuh kelemahannya kalau ke kota suka memalukan, suka bawa penyakit mah. Saya mah ini mah ya begitu. Cuman orang Sunda itu saya suka kesel juga mas orang Sunda. Orang Sunda itu penyakitnya satu, belagu sok tahu. Kadang-kadang nenek-nenek nggak bisa bahasa Indonesia suka maksain. Tetangga saya kemarin nenek-nenek teriak-teriak sama orang Jakarta kan memalukan. Jangan main ke sana. Di sana jalannya leur. Ada bahasa Indonesia leur. Bu, mohon maaf, saya ini asli orang Cimande. 7 turunan, 8 turunan saya di Cimande. Saya dilahirkan di Cimande dan dibesarkan di Cimande. Dan mohon maaf, saya bangga jadi orang Cimande. Yang pertama, menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2011, pencak silat tertua di dunia itu pencak silat Cimande. Dan yang kedua, Cimande terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Jadi urusan potong suku, potong lengan, asaulah potong sirah, itu kampung saya bagiannya. Keluarga besar saya Ustadz Asep itu keluarga besar ahli patah tulang. Kakek saya meninggalnya umur 114 tahun, namanya Abah Haji Humaydi. Rumah sakitnya besar, pasiennya ratusan, ahli patah tulang. Bapak saya sampai sekarang anaknya ahli patah tulang. Kakak saya ahli patah tulang. Adik saya usahanya ahli patah tulang. Paman, uak semua ahli patah tulang. Cuman saya nggak bisa. Saya ahli patah hati. Jadi giliran perawan janda disakitin. Nah, ini bagiannya. Itu bahasa. Saya tanya negara mana yang tanahnya subur, jawab yang kompak. Negara mana yang tanahnya makmur, negara mana yang serba ada. Saya tanya di Indonesia apa yang nggak ada? Pisang ada, alpukat, jambu, jagung, padi, jengkol, pete, singkong. Sampai singkong ada. Saya pulang pergi ke Mekah nggak pernah nemu singkong. Katanya kaya. Saudi itu kayanya hanya dalam bumi, Bu. Di Indonesia singkong ada, di sini singkong ada. Singkong itu enak direbus, enak digoreng. Dimakan, direbus, digoreng, dua-duanya. Mau direbus, mau digoreng, kalau kagak dimakan, ini aneh-aneh aja nih. Ada yang ngomong, Pak Ustadz sayang ya di Indonesia korma nggak ada. Kata siapa? Aceh 30 hektar kebun korma berbuah. Bupati Bogor nanam korma di Kampung Dayeh Jongol berbuah. Di Kalimantan 24 hektar kebun korma berbuah. Di Cilacap ada kebun korma 9 hektar, masuknya bayar 80.000, bisa metik korma di atas pohonnya berbuah. Saya tanya, apa di Indonesia yang nggak ada? Ada semua. Hah? Onta, lihat tuh ke Taman Safari. Ini kayaknya anak nggak ke Taman Safari nih. Taman Safari, kebun binatang, banyak onta. Kata siapa nggak ada onta? Kalau Saudi itu kayaknya hanya ada di dalam bumi, Bu. Di luar bumi dia miskin. Saya itu pembimbing haji dan pembimbing umroh, tahu betul saya Saudi. Kalau naik bis dari Jeddah ke Madinah ke Mekah, coba lihat sepanjang jalan. Yang kita lihat bukan pohon jagung, yang kita lihat bukan pohon karet, bukan pohon rambutan, bukan sawah. Yang kita lihat hanya padang pasir yang luas. Ada gunung juga bukan gunung pohon, gunung batu. Tapi hebatnya Saudi, walaupun tanahnya tandus, bisa menggaji imam besar Masjidil Haram
3,8 miliar per bulan. Kiai, gaji Imam Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Kalau saya punya gaji 3,8 miliar, oh, istri saya 86. 3,8 miliar. Gaji Imam Masjid Nabawi jangan main-main, 2,7 miliar per bulan. Ada masjid dipakai Jumat gak di Cibinong? Pindahin ke Saudi. Ngapain di sini gak ada gajinya? Di Saudi kalau masjid yang dipakai sholat Jumat, imam Jumatnya digaji 250 juta per bulan. Saya tanya, di Cibinong gaji imam berapa dulu? Jangan ketawa, berapa duit? Gratis. Pom bensin aja WC 2000 bayar, imam gratis. Tapi inilah hebatnya ulama Indonesia, hebatnya Ustadz Asep, hebatnya Kiai Haji Thohir Nawawi, hebatnya almarhum Kiai Jakaria, hebatnya ulama Indonesia, hebatnya Ustadz di Cibinong. Hei, ulama Indonesia, Ustadz Indonesia, Kiai Indonesia siap mengabdi kepada umat 24 jam full tanpa dibayar, tanpa digaji. Tepuk tangan untuk Ustadz-Ustadz di Indonesia. Hebat, nggak digaji pun siap membela umat. Kadang-kadang saya suka sedih juga jadi Kiai Indonesia. Gaji kagak dapet, bansos juga nggak dapet, corona nggak ada yang mikirin sama Ustaz. Malahan 3 tahun yang lalu dikejar-kejar PKI lagi, pula-pula jadi orang gila. Nyampe nggak ke sini beritanya? Nyampe semua. Jambu 2 pernah ada kejadian, orang gila tangkep warga, pasti tangkep bener, dalamnya ada golok, ada pisau. Di dalamnya ada catatan nama-nama kiai, lengkap sama alamatnya. Kiai Bogor tulis, Kiai Cianjur tulis, Kiai Depok ditulis. Nama gua ada. Goblok tuh PKI. Kiai Haji Sutisna Cimande target. Oh, saya orang Cimande, Bu. Diancam-ancam siap. Di pinggang golok 2, motor golok 3, mobil golok 7, kamar mandi golok, tempat kitab golok, ruang tamu golok, kamar golok. Yang untung tukang golok aja dibeliin. PKI-nya sampai sekarang nggak ada. Tapi masyarakat Cimande hebat-hebat, apalagi anak mudanya. Oh, ngedengar saya diancam datang 50 orang anak muda. Assalamualaikum Kiai, salam. Ada apa nih rame-rame? Di medsos rame, Facebook rame, nama Ustaz Dusdi sudah gila. Oh, saya nggak ridho guru kami begini-begini. Lebih baik kami yang bersimbah darah anak muda daripada Ustadz yang meninggal dunia. Udah, Ustadz tidur, saya yang jaga. Saya tidur. Disuruhnya juga tidur. Setiap malam 50 orang anak muda jaga. Duit gua habis. Ngopi minta duit, rokok minta, ngeliwat berasnya minta. Semalam 500.000 Ustadz Asep. Ini saya pikir anak muda mau ngejagain apa mau ngerampok ini. Tapi nggak apa-apalah, sodako. 2 hari kemudian ibu-ibu pengajian datang. Mending yang muda-muda, nenek-nenek ngabrol. Rumah saya sampai bau basem. Ini ada apa mak pada datang? Saya khawatir Ustadz kemana-mana harus dikawal. Mak, aduh khawatir, kemana-mana harus hati-hati. Sekarang udah parah-parah. Rumah Ustadz udah ditandain. Tandain gimana? Coba lihat ke belakang. Saya pikir bohong. Ini berita serius, Bu. Tapi saya nggak pernah lapor polisi karena tahu ini kerjaan orang-orang yang bertanggung jawab. Pas saya lihat ke belakang, bener rumah saya ditandain. Pakai cat warna merah dikali. Oh, saya nggak bingung. Pagi-pagi beli cat merah. Rumah tetangga ditandain sama semua. Nah, pusing-pusing loh. Masa gua mati sendiri? Barang-barang lah satu masyarakat kompak. Beli ke material cat merah. Rumah tetangga semua ditandain. Rumah RT paling gede. Kesel RT-nya nggak pernah ke masjid. Pas PKI datang kan pusing PKI. Gimana rumah kiainya ya? Oh, ini paling gede. RT. Nggak apa-apalah, RT mati masih banyak gantinya kok. Oh, kalau presiden mati, Bu, presiden mati, ribuan yang mau jadi presiden, betul. Gubernur mati, ngantri yang mau jadi gubernur, betul.
Bupati mati, besok banyak yang daftar jadi bupati. Camat mati, banyak yang mau jadi camat. Lurah, hadir nggak lurahnya? Lurah mati, banyak yang mau jadi lurah, betul. RW hadir nggak? RW hadir nggak? Hadir. RW meninggal. Oh, kalau RW meninggal kan hadir. Untung Pak RW hadir. Kalau nggak hadir lo mati juga. RW meninggal. Masih banyak yang mau jadi RW, betul. RT meninggal. RT itu kasihan, jabatan paling kecil, duit paling kecil. Oh, kerja paling berat. Namanya juga RT, riweuh terus. Tapi kalau kiai yang meninggal, ustadz yang meninggal, ulama yang meninggal, Ustadz Asep yang meninggal, Kiai Haji Zakaria almarhum meninggal dunia, Kiai Haji Thohir Nawawi yang meninggal dunia, Al Habib Bagir yang meninggal dunia, Mubalik yang meninggal dunia, tokoh masyarakat yang meninggal dunia, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, imam masjid yang meninggal. Demi Allah, 100 tahun belum tentu kita dapat pengganti yang sama. Betul? Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang ratusan kitab. Diam di kota Mekah, meninggal di Mekah, dikuburkan di Makkah. Sampai detik ini se-Indonesia nggak ada yang seperti Syekh Nawawi. Abu Yadimiyati Cidahu di Banten terkenal dengan kewaliannya. Sampai saat ini nggak ada pengganti seperti beliau. Guru saya di Caringin Banten, Abu Yabustomi, yang terkenal dengan kehebatan dan karomahnya. Sampai saat ini nggak ada yang seperti beliau. Abu Yasanja di Kadukawang yang terkenal dengan ilmu alfiahnya, sampai saat ini nggak ada yang seperti beliau. Mama Tubagus Bakri yang terkenal dengan tukilan kitabnya, sampai saat ini nggak ada yang seperti beliau. Mama Kurtubi, Mama Santibi di Gentur, sampai saat ini nggak ada pengganti seperti beliau. Makanya di Saudi ulama dihormati, ulama dihargaan, gaji imam Jumat 250 juta per bulan. Betul, betul. Padahal Indonesia serba ada, emas aja banyak Indonesia. Gunung Pongkor ratusan tahun nggak pernah habis, Gunung Julang di Cipanas Banten nggak pernah habis, Gunung Keresek di Cigudeg diambil tiap hari nggak pernah habis, Gunung Rosa di Sukabumi emasnya diambil nggak pernah habis. Hey, Freeport Irian Jaya bukan 1 kilo 2 kilo, tonan emas tiap hari diambil nggak pernah habis. Jawa Tengah, Jawa Timur emasnya makin banyak. Mas Karyo, Mas Jono, Mas Bambang. Itu emasnya bukan kuning, gunung. Tapi walaupun Indonesia kaya, makanannya bergizi, makanan bergizi tidak menjamin manusia untuk tidak kena corona. Pertanyaan dari ibu-ibu, solusi. Sekarang corona nggak selesai, datang lagi Omikron. Udah 68 orang yang kena. Ini mau kapan habisnya dunia? Apa sih supaya kita terlindung dari wabah? Jangan terlalu banyak tanya sama dokter. Saya aja tanya sama dokter pusing. Kata dokter yang satu, Pak Ustadz, corona, emplu, jahe digeprek, pakai gula asli, minum sembuh. Kata dokter yang satu, nggak bisa. Corona ini penyakit mematikan, jutaan yang meninggal dunia. Kata dokter yang satu lagi, corona, meriang, jeruk nipis diperat pakai madu minum sembuh. Kata yang satu nggak bisa, apalagi punya penyakit komorbid bawaan, punya diabetes, punya hipertensi, punya jantung, punya asma, punya paru-paru, bisa menyebabkan kematian. Kata dokter yang satu, corona, batuk pakai kayu putih masukin ke ranget sedot sembuh. Tentunya kita yang bingung, ini dokter mana yang bener? Udahlah, kita tanya sama Qur, jawab yang kompak. Kita tanya sama Al-Qur, tanya sama Allah nggak pernah bohong, Allah nggak pernah ingkar janji. Innallaha la tukhliful mi'ad, Allah nggak pernah ingkar janji, Allah nggak pernah bohong. Yang suka bohong mah lurah, bukan lurah di sini, lurah gua. Yang suka bohong mah camat, yang suka bohong bupati, betul. Yang suka bohong gubernur, yang suka bohong presiden. Allah nggak pernah bohong. Kita tanya Al-Quran, di Al-Quran tertera, qad aflaha man tazakka,
Berbahagialah buat orang yang selalu menjaga kebersihan. Berbahagialah buat orang yang selalu bersih. Berbahagialah buat orang yang selalu bersuci. Berbahagialah buat orang yang selalu berwudu. Pesan dari Allah. Yang pertama, kalau umat Islam ingin terhindar dari wabah corona, wabah omikron, yang pertama harus rajin wud. Jawab yang kencang, harus rajin wud. Pemerintah nyuruhnya cuci tangan doang. Iya, kalau coronanya ada di tangan. Coba kalau corona ada di kuping, apa mau teriak-teriak lagi pemerintah? Masyarakat Indonesia sekarang cuci kuping. Tapi kalau umat Islam dari dulu, Bu, 14 abad yang lalu, jangankan nama corona, bayangan corona aja nggak ada, tapi Rasul sudah mengajarkan kepada umat Islam. Islam bukan diajarkan hanya cuci tangan, Islam diajarkan bagaimana cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Bu, tolong sampaikan kepada Satgas Covid, Islam bukan hanya diajarkan cuci tangan, cuci kaki diajarkan oleh Islam. Saya tanya, hebat cuci tangan, hebat wudhu. Hebat cuci tangan, hebat wudhu. Sehari 5 kali, belum tambah tahajud duha 7 kali, belum sholat yang lain, bisa berapa kali umat Islam? Bukan cuci tangan, sampai cuci kaki, Bu. Kalau corona nempel di mulut, Islam diajarkan berkumur, ambil air 1 siuk, masukin ke mulut, dikucerak-kucerak di dalam teh. Kalau wudhu teh kucerak ke kiri, kucerak ke kanan, kucerak ke depan, kucerak ke tengah, kucerak ke tenggorokan. Itu corona di dalam belum keluar udah pusing, gubrak sini, gubrak sana. Corona nempel di hidung. Islam diajarkan bukan cuci hidung, tapi menghisap air ke dalam hidung. Ini kadang-kadang umur 50 tahun wudhu aja belum bisa, wudhunya kayak gini. Itu mah noelan hidung. Wudhu yang baik, ambil air, tempel di bawah hidung, sedot, jangan terlalu kenceng, diamin di tengah, jepit sama ibu jari dan telunjuk, aba-aba yang kenceng. Jering 7 kilo, corona kabur. Corona nempel di muka, goslul wajib, basuh muka. Corona nempel di sikut. Pemerintah nyuruhnya cuci tangan doang, Islam kagak. Goslul yadaini ila mirfaqaini. Kalau cuci tangan harus sampai sikut. Corona nempel di kuping, cuci kuping. Corona nempel di rambut, cuci rambut. Corona nempel di rorombeheun. Rorombeheun bahasa Indonesianya apa sih? Perpecahan antar suku. Dibersihin. Saya tanya buat umat Islam, di mana mau diemnya corona? Orang semuanya disentuh, betul. Yang kedua, supaya cepat, wa zakaros marobbihi. Umat Islam harus banyak ingat sama Allah. Harus banyak ingat sama Allah. Sering baca Al-Qur, sering baca sering baca sholat. Saya tanya pertanyaan tauhid, jawab yang kencang dan keras. Yang nyiptain langit siapa? Yang nyiptain bumi siapa? Menciptakan dunia siapa? Menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan corona siapa? Yang nyembuhin corona siapa? Yang menghilangkan corona siapa? Kalau kita yakin sama Allah, kenapa takut corona? Hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan selalu banyak wudu dan selalu ingat dengan Allah. Makanya Syekh Dardir ada yang mengatakan Habib Abu Bakar bin Salim ngarang satu sholawat hebat loh, Bu. Namanya sholawat sipa, sholawat obat. Kalau orang Cimande nyebutnya sholawat dokter. Apa sebabnya? Penyakit apa saja sembuh sama sholawat sipa. Jangankan penyakit johir, penyakit batin sembuh. Yang punya penyakit jantung nggak usah khawatir. Pulang pergi ke dokter nggak punya duit, baca sholawat sipa tiap selesai sholat 11 kali. Minta sama Allah, ya Rob, dengan keberkahan sholawat sipa sembuhkan penyakit jantungku. Bagi Allah, jangankan nyembuhin jantung, bikin manusianya aja nggak repot, apalagi nyembuhin jantungnya. Yang punya hipertensi, darah tinggi nggak sembuh-sembuh, asam urat, kolesterol, sholawat sipa setelah selesai sholat 11 kali. Jangan pernah berhenti kalau penyakitnya belum sembuh. Sholat 11, sholat 11, sholat 11, sholat 11. Minta, ya Allah, dengan keberkahan sholawat sipa sembuhkan penyakit dalam tubuhku. Bapak-bapak punya penyakit alergi, gatel, nggak usah pakai sholawat sipa, pakai jawer kotok aja sembuh. Itu repot-repot sholawat sipa. Yang punya penyakit hati, galau, pusing,
apa aja diupload di status. Suami punya bisul dipoto pakai status, suamiku bisul. Semuanya galau, pusing, sirik, awas penyakit sirik hilangkan. Ini kadang-kadang kita repot, tetangga beli kulkas kita yang beku, tetangga beli termos kita yang mendidih, tetangga beli motor kita yang ngagerung, tetangga bikin rumah kita darah tinggi, tetangga bangun rumah lagi kita yang mati, kenapa kita yang repot? Udah hancurkan dengan sholawat sifat semua. Hari ini kita usir corona, kita usir penyakit dalam tubuh kita dengan sholawat sifat, keberkahan Rasul. Keluarkan suaranya, Allahumma sholli semua ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha semuanya wa Allah wa diyaiha wa ala supaya dikabul doanya. Angkat tangannya semua, Allah semua ala Muhammadin wa dawaiha, minta sama Allah wa Allah wa nuril wa diyaiha wa ala. Sekali lagi, yang punya penyakit husukan minta disembuhkan, Allah semua wa Allah wa diyaiha wa ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang terakhir nomor 3, pasolla, selalu banyak sol. Jadi obatnya cuma 3, rajin wudhu, banyak ingat sama Allah, dan rajin sholat. Mudah-mudahan ini kampung jadi kampung yang barokah, kampung yang penuh rahmat, kampung yang penuh magfirah. Itu saja yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua hasil maksud dan cita-cita. Hadanallahu yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.